Halo teman-teman, selamat datang lagi di materi Matematika Wajib seri 3, materi matriks. Kita akan mengawali pembelajaran kita dengan beberapa definisi. Kita awali dengan pengertian matriks, yaitu susunan bilangan dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang yang terdiri atas baris-baris dan kolom-kolom. Susunan bilangan ini akan diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Biasanya matriks dinyatakan dalam huruf kapital seperti A, B, C, atau huruf kapital lainnya. Perhatikan, ini adalah bentuk umum matriks. Kita lihat dari baris, yaitu bagian susunan bilangan yang dituliskan secara mendatar atau horizontal dalam suatu matriks. Sedangkan kolom adalah bagian susunan bilangan yang dituliskan secara tegak atau vertikal dalam suatu matriks. Selanjutnya, elemen atau unsur suatu matriks adalah bilangan-bilangan real yang menyusun matriks tersebut. Kita biasanya tuliskan dengan AMN, menyatakan elemen matriks tersebut terletak pada baris ke M dan kolom ke N. Atau AMN terletak pada sel MN. Selanjutnya tentang ordo matriks. Biasa kita sebut juga dengan ukuran matriks, yaitu banyaknya baris dan kolom yang dimiliki oleh suatu matriks. Biasanya ditulis dengan banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Banyak elemen atau unsur dari suatu matriks ditentukan oleh hasil kali banyaknya baris dengan banyaknya kolom dari matriks tersebut. Contoh, matriks A terdiri atas M baris dan N kolom. Maka kita bisa menyatakan matriks A berordo M kali N dengan banyaknya elemen matriks A adalah M dikali N buah. Agar semakin memahami, kita perhatikan contoh 1. Diberikan matriks A. Baris pertama adalah 1, 3, negatif 4. Baris kedua adalah negatif 7, 2, 5. Baris ketiga 0, negatif 9, 3. Baris keempat 2, 6, 8. Selanjutnya kita akan lihat kolom pertama, yaitu 1, negatif 7, 0, 2. Kolom kedua 3, 2, negatif 9, 6. Kolom ketiga, negatif 4, 5, 3, 8. Kita sekarang akan menentukan unsur pada baris kedua kolom pertama. Kita tulis dengan A21, yaitu negatif 7. Unsur pada baris keempat kolom ketiga, kita tuliskan sebagai A43, yaitu 8. Maka A12 adalah 3, A13 adalah negatif 4, A22 adalah 2, A32 adalah negatif 9, dan A23 atau terletak pada baris kedua kolom ketiga adalah 5. Ordo matriks A adalah baris dikali kolom, berarti 4 dikali 3. Selanjutnya, soal cerita, contoh 2. Vano, Vasco, dan Fanny memiliki kelereng dengan 4 warna yang berbeda. Vano memiliki 4 merah, 2 kuning, 1 hijau, dan 3 biru. Sedangkan Vasco memiliki 5 merah, 3 kuning, 2 biru.
artinya dia tidak memiliki warna hijau. Sedangkan Fani memiliki 1 merah, 4 kuning, 5 hijau, dan 3 kelereng biru. Kita nyatakan soal cerita ini ke dalam matriks, sehingga diperoleh matriks V yang isinya seperti itu. Banyaknya baris pada matriks V adalah 3. Banyaknya kolom adalah 4. Unsur V11 artinya terletak pada baris pertama, kolom pertama, yaitu 4. V21-nya 5, V23-nya 0, dan V32 adalah 4. Ordo matriks V adalah baris dikali kolom, 3 dikali 4. Selanjutnya kita akan melihat tentang jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris, yaitu matriks yang terdiri atas satu baris, seperti contoh berikut. Selanjutnya, matriks kolom atau matriks lajur, yaitu matriks yang terdiri atas satu kolom, seperti contoh berikut. Selanjutnya, matriks nol, yaitu matriks yang semua elemennya adalah 0, seperti contoh berikut. Lalu matriks persegi atau bujur sangkar adalah matriks yang memiliki banyak baris yang sama dengan banyaknya kolom, seperti contoh berikut. Jadi yang pertama 1 kali 1, yang kedua 2 kali 2. Baris dan kolom jumlahnya sama. Selanjutnya kita akan mengenal tentang diagonal utama dan diagonal sekunder. Diagonal utama merupakan garis miring yang dibentuk oleh elemen matriks 5, 7, dan 1. Ya. Sedangkan kalau diagonal sekunder atau diagonal samping merupakan garis miring yang dibentuk oleh elemen matriks 3, 7, 3. Diperhatikan dari gambarnya. Selanjutnya matriks tegak, yaitu matriks yang jumlah barisnya lebih banyak dari jumlah kolom. Misalkan matriks yang ordonya 3 kali 2, 6 kali 4. Atau seperti contoh berikut. Lalu matriks datar, yaitu matriks yang jumlah kolomnya lebih banyak dari jumlah barisnya, yaitu 3 kali 5, 2 kali 3, atau sebagai berikut. Selanjutnya matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang setiap elemen diagonal utamanya tidak sama dengan 0, sedangkan elemen lainnya adalah 0, seperti contoh berikut. Selanjutnya matriks skalar, yaitu matriks persegi yang setiap elemen diagonal utamanya sama dengan K, di mana K tidak boleh sama dengan 0, K juga tidak boleh sama dengan 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya matriks identitas atau satuan, yaitu matriks persegi yang setiap elemen diagonal utamanya adalah 1, sedangkan elemen lainnya adalah 0. Contohnya, lalu matriks segitiga atas adalah matriks persegi yang setiap elemen di bawah diagonal utama akan bernilai 0. Perhatikan contohnya. Lalu, matriks segitiga bawah adalah matriks persegi yang setiap elemen di atas diagonal utama bernilai 0. Perhatikan contohnya. Dan yang terakhir, matriks simetris adalah matriks yang elemen-elemen di bawah
dan di atas diagonal utamanya simetris. Elemen pada sel Mn akan sama dengan elemen pada sel Nm. Perhatikan contohnya. Selanjutnya tentang transpos matriks. Transpos dari matriks A berordo M kali N adalah sebuah matriks AT, atau nanti akan kita sebut sebagai A transpos, berordo N kali M. Yang disusun, baris ke M matriks A akan ditulis menjadi kolom ke M dalam matriks A transpos. Transpos atau putaran matriks kita akan tuliskan sebagai A aksen atau A transpos atau putaran A. Atau dengan kata lain, kita mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Perhatikan contoh 3. Tentukan transpos dari matriks berikut. Perhatikan matriks A baris pertama, 2, 1. Menjadi kolom pertama di matriks A transpos. Sedangkan baris kedua di matriks A 3, 5 menjadi kolom kedua di A transpos. Contoh B, matriks B ukurannya adalah 2 kali 3. Karena baris menjadi kolom dan kolom menjadi baris, maka ukuran dari B transpos adalah 3 dikali 2. Matriks C, baris pertama negatif 2, 3 menjadi kolom pertama pada matriks C transpos. Begitupun selanjutnya sampai baris ketiga 8, negatif 4 menjadi kolom ketiga pada matriks C transpos. Hal yang sama juga berlaku untuk matriks D. Bagian terakhir pada part ini adalah tentang kesamaan dua matriks. Matriks A dan matriks B dapat dikatakan sama jika dan hanya jika memenuhi yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Dan elemen-elemen yang letaknya bersesuaian, seperti AIJ, harus mempunyai nilai yang sama dengan BIJ. Kita lihat contoh berikut. Di contoh 4 diberikan matriks A isinya 2, negatif 1, 3, 4, dan matriks B. Akar 4, 2 dikurangi 3, 9 per 3, 2 pangkat 2. Kita perhatikan, ordo matriks A 2 kali 2, ordo matriks B 2 kali 2, maka ordo kedua matriks sudah sama. Kita lihat elemen matriks yang sama. A11 harus sama dengan B11, yaitu 2 sama dengan akar 4. Benar. A12 harus sama dengan B12, yaitu negatif 1 dan 2 dikurangi 3. Benar, sama. A21 harus sama dengan B21, yaitu 3 dan 9 per 3. Betul. Dan yang terakhir, A22 harus sama dengan B22. Diperoleh 4 dan 2 pangkat 2. Terbukti benar sama. Karena ordo matriksnya sama, elemen pada matriks tersebut juga sama, maka matriks A dikatakan sama dengan matriks B. Selanjutnya contoh 4 diberikan matriks A, X, 2X kurang Y, Y 4, dan matriks B, 2, 1, 9 per 3, Y tambah Z. Kita akan mencari nilai X, Y, Z karena diberikan bahwa matriks A sama dengan matriks B. Jelas ordonya pasti sama, yaitu 2 kali 2. Maka kita akan melihat elemen-elemen pada matriks tersebut yang bersesuaian. Kita mulai dengan A11
harus sama dengan B11. Maka X-nya sama dengan 2. Selanjutnya A21 harus sama dengan B21. Maka diperoleh Y sama dengan 9/3. Y-nya sama dengan 3. Kita cek untuk A12 harus sama dengan B12, yaitu 2X dikurangi Y. Kita masukkan nilainya, hasilnya harus sama dengan 1, karena B12 adalah 1. 2X kurangi Y, 2 dikali 2 dikurangi 3, diperoleh benar, yaitu 1. Dan yang terakhir, A22 harus sama dengan B22. Y tambah Z nilainya harus sama dengan 4. Kita masukkan nilai Y yang sudah kita peroleh sebelumnya, maka Z sama dengan 4 dikurangi 3, sama dengan 1. Maka diperoleh X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Demikian teman-teman pembelajaran kita pada bagian pertama ini. Terima kasih karena sudah mau menonton video ini sampai akhir. Jika ada yang belum kamu pahami, kamu bisa mengulang kembali video ini